Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Yang diberikan kepada Inul, baik perjuangannya, nasihatnya, segala-galanya yang diperjuangkan untuk Inul itu memang tidak bisa dihitung dengan materi. Dia tuh selalu bilangnya kan gini, harus memanusiakan manusia. Guys, genap seminggu seniman dan pencipta lagu legendaris Titiek Puspa meninggalkan kita semua. Sosoknya yang baik hati, ngemong dan humoris tentu tidak mudah terlupakan begitu saja di hati para seniman dan penyanyi junior jauh di eranya. Kamis malam, 17 April 2025, bertempat di sebuah gedung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, keluarga, kerabat, sahabat dan para seniman serta penyanyi terkenal Indonesia menggelar tahlilan 7 harian almarhumah Eyang Titiek Puspa. Semua yang hadir selain mendoakan, mereka pun tak bosan-bosan mengenang sosok pribadi penyanyi legend kupu-kupu malam itu. Saya terlalu amazing gitu 7 hari ini melihat media sosial. Itu sepertinya kayaknya mereka bisa mengeluarkan narasi-narasi yang begitu indah yang saya jarang lihat di medsos. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Semua ini karena mungkin karena Eyang baik ya, jadi diberikan segala kemudahan karena aku bersyukur sekali walaupun mentor saya udah nggak ada, tapi kegiatan hari ini udah lancar, aku juga udah tenang gitu, alhamdulillah. Istimewa karena kita bisa bersama-sama tahlil tadi Yasin. Bersyukur rasanya lengkap walaupun kemarin nggak sempat mengantar ke pemakaman, tapi insya Allah 7 hari ini bisa mengantar doa bersama-sama. Udah pesan-pesan sama Mbak Peti, Mbak, kalau ada tahlilan tolong dikabarin. Karena waktu Eyang nggak ada, akunya pas lagi dirawat di rumah sakit juga. Jadi nggak sempat nganter Eyang untuk ke peristirahatan terakhirnya. Terus saya waktu masuk aja saya lihat kok kita kayak di Mekah ya, kayak lagi umroh. Semuanya putih-putih ya. Jadi ini sebenarnya suasananya Mbak Titi banget. Suasana Mbak Titi, cuman dia nggak ada. Ya sekarang sebagai orang beriman kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikannya mengalir ya, dimaafkan segala kekurangannya, ditempatkan Allah di tempat yang paling indah. Dan yang pasti Titiek Puspa itu membumi, dia sudah lahir, hadir dan mengalir. Nggak mungkin ada yang lupa sama Mbak Titi dengan kebaikannya, dengan kelucuannya, dengan kerja sosialnya dan lain-lain. Kayaknya kewajiban kita justru untuk memanjangkan lagi usia karya-karyanya ya. Tapi kan karyanya bisa di-remake, mungkin bisa juga dilestarikan lebih lagi. Mudah-mudahan habis ini bisa dihidupkan lagi karya-karya. Kemarin adalah waktu aku bikin konser pertama kali tahun 2015, Eyang datang nonton sampai habis. Terus selesai konser dia datang naik ke atas panggung juga di rumah. Dia dari aktivasi awal sampai sekarang dia selalu ada, selalu nggak pernah lupa buat ngasih perhatian ke dia. Halo guys, meski sudah lewat 1 minggu almarhumah Titiek Puspa pergi meninggalkan kita semua, banyak warga plus 62 dari segala usia yang belum bisa move on dari sosoknya yang humoris. Satu persatu, orang-orang yang pernah mengenalnya mengungkapkan cerita-cerita indah yang pernah mereka alami semasa menjalin hubungan dengan almarhumah Eyang Titiek Puspa. Bukan saja berkesan, kenangan, ada juga cerita penyesalan yang akhirnya terungkap pasca berpulangnya Eyang Titiek Puspa. Sebagai anak pertama Titiek Puspa,
Peti Tunjung Sari ternyata menyadari begitu banyak orang-orang yang punya kenangan berkesan dengan sosok almarhumah ibunya. Bukan saja dari kalangan sesama penyanyi senior, penyanyi seperti Afgan Sahreza pun turut memiliki cerita berkesan saat mendiang Eyang Titik Puspa masih ada. Aku suka ngomong sama ibuku, Mam, ya sebetulnya bibit langit apa sih yang kau tanam sehingga kami anak cucumu menuai narasi-narasi positif indah yang kayak mau ke langit gitu. Itu mudah-mudahan menghapus hoax. Netizen Indonesia baik-baik kok, pinter-pinter kok, mereka seperti sastrawan, nulisnya wah bukan main. Dia tuh sering telepon dan teleponnya tuh bisa berjam-jam. Yang aku paling sedihin adalah kayaknya bulan Februari ada miss call, aku lagi rekaman, aku bilang Eyang aku rekaman, udah gitu aku lupa untuk menelpon balik. Itu sih penyesalan terbesar. Ngobrolannya tuh tentang kehidupan ya, ngobrol pokoknya ngalir ngidul aja bisa berjam-jam, bisa 2 jam, bisa lebih. Jangan lupa buat ngasih perhatian ke dia. Aku apapun kalau misalnya ada keringet buat dia, pasti kayak gitu. Dia tuh nggak ada anak baru, nggak ada senior junior. Aku tuh inget banget, Bu, gue anak baru kan, sakit gue, dipijitin, itu pijitnya bukan cuman di sini ya. Dari sini dibelonyoin minyak. Kayak ahli dia. Sampai ke telapak kaki gue loh. Iis gitu dipijitin Titi Puspa yang kayaknya dulu waktu kecil tuh Ibu Titi gitu. Dia tuh tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Dan Selalu pesannya tuh kasih sayang, cinta. Makanya lagu cintanya kayaknya nggak ada lawannya deh, dahsyat ya. dia tuh selalu bilangnya kan gini, harus memanusiakan manusia. Dari beberapa seniman dan penyanyi tanah air, yang paling terpukul lantaran kepergian Eyang Titi Puspa adalah penyanyi dangdut Inul Daratista. Seperti diketahui, Inul yang pernah memiliki cerita jatuh bangun saat meretas karir sebagai penyanyi dangdut asal daerah, hingga akhirnya kini sukses dan meraih popularitas sebagai penyanyi dangdut papan atas, berkat Titi Puspa yang turut andil mengawal Inul hingga sekarang. Sebelum kepergian Titi Puspa, Inul terus menemani saat kesehatannya makin menurun. Hingga akhirnya Eyang Titi mengembuskan nafas terakhir. Perjuangan Eyang Titi sebagai garda paling depan untuk membela Inul Daratista waktu itu. Dan Eyang tahu mana-mana yang layak untuk dibela, mana-mana yang untuk diprotek, mana-mana yang layak untuk dilindungin gitu. Jadi sebetulnya buat saya cerita Titi Puspa dan Inul itu adalah kisah. Judul gedenya kan semua kalau kita pelajari, kalau ceritanya mah wah kayak roller coaster yang naik turun bla bla bla. Tapi kesimpulan judul besarnya adalah manusia yang memanusiakan manusia. Hanya bisa mengucapkan terima kasih buat Tante Ella dan juga Tante Peti yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya bisa dekat sama Eyang. Aku bersyukur sekali dari sekian banyak yang disayang sama Eyang, yang spesial salah satunya adalah Inul. Gitu. Tidak ada kata balas budi, yang ada adalah berbakti. Ya. Berbakti sampai kapanpun. Yang diberikan kepada Inul, baik perjuangannya, nasihatnya, segala-galanya yang diperjuangkan untuk Inul itu memang tidak bisa dihitung dengan materi. Tak heran, sepeninggal Eyang Titi, Inul terlihat seperti susah move on. Selain ada di rumah sakit tempat Eyang Titi dirawat hingga menghembuskan nafas terakhir, Inul tidak pernah absen nyekar di makam Eyang Titi hingga hari ke-7 Eyang Titi wafat. Lantas, apa rencana Inul ke depan pasca Eyang Titi wafat? Eyang Titi itu perjuangannya kesini itu bukan hanya untuk
membela si A, si B, si C, menolong si A, si B, si C gitu. Tetapi di sisi yang lain untuk memperjuangkan generasi-generasi muda itu actionnya tuh banyak sekali. Banyak sekali. Kalau ke rumah itu biasanya, hai bestie gitu, bestie gitu, harapin yang di bestie gitu, mau pulang gitu, ntar kesini lagi biasanya gitu. Kalau aku main ke rumah Eyang gitu. Kedekatan Inul dengan Titi Puspa bermula saat dirinya menghadapi konflik dengan Raja Dangdut Rhoma Irama. Saat itu, perseteruan Inul Daratista dengan Rhoma Irama berawal pada tahun 2003. Rhoma Irama sebagai senior dalam dunia dangdut mengkritik gaya goyang ngebor yang menjadi ciri khas Inul Daratista. Ia menganggap gaya tersebut menodai citra dangdut dan bahkan mengusulkan boikot terhadap Inul di stasiun televisi. Namun semua sudah berlalu, seiring berjalannya waktu, kini Inul dan Rhoma Irama sudah berdamai. Hingga akhirnya Eyang Titi menutup mata. Perseteruan lama itu kini sudah dianggap tutup buku baik dari Inul maupun Rhoma Irama. Perdamaian Inul dengan Rhoma tentu tidak terlepas dari peran Titi Puspa yang mengarahkan Inul untuk menghadapi semua masalah dalam hidupnya, tak terkecuali masalah dengan penyanyi senior Rhoma Irama. Untuk itu, Inul tak pernah lepas selalu mendoakan Eyang Titi meski almarhumah sudah tidak ada lagi di sisinya. Yang penting kita kirim doa itu adalah yang diharapkan Eyang gitu. Kalau aku sih itu yang diharapkan udah pasti doanya. Kalau kita pas lagi duhur, sholat duhur, Eyang pasti berharap nanti ada anak-anaknya yang baik sama beliau, nanti ada kiriman doa gitu ya, sholat duhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh, dan doa-doa tahajud yang lain yang pasti akan saya sempilkan namanya Eyang di situ. Tak hanya Inul, tentunya kita sebagai warga Indonesia turut mendoakan almarhumah Eyang Titi semoga tenang dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.